Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 81. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 82, Al-An'am ayat 83 dan 84. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 85 atau 86. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir
dijelaskan tentang ayat 82 di dalam surat Al-An'am ini, beliau mengatakan bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, bagi mereka-mereka yang beriman dan iman mereka tidaklah dicampur adukkan dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan, diceritakan atau disampaikan bahwa yang dimaksud di sini walam yalbisu imanahum bizulmin, dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya kesyirikan, bukan kezaliman yang biasa kita dengar, kezaliman yang biasa kita ketahui. Tapi di sini kezaliman maksudnya di sini adalah kesyirikan. Ketika turun ayat ini, Pak, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, para sahabat ketika mendengarkan ayat ini untuk permulaan kalinya, mereka merasa kaku, Pak. Mereka merasa khawatir pada diri mereka. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Pasti pernah. Apalagi di zaman dulu, zaman jahiliyah. Orang-orang dahulu kala sebelum datangnya Nabi Muhammad, ada yang tidak beriman kepada Allah, ada yang beriman kepada para berhala, ada yang beriman kepada sesuatu yang selayaknya tidak diimani, sehingga mereka itu pastilah pernah melakukan kezaliman. Maka ketika turun ayat ini, Allah Ta'ala mengatakan orang yang beriman dan imannya tidak dicampur adukkan dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang aman. Maksud aman di sini aman dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang aman. Maka sahabat merasa takut, Pak, pada dirinya. Nah, lokak keno gitu kalau masuk itu itu. Karena tidak seorang pun tidak pernah melakukan kezaliman. Pasti pernah. Dan kezaliman ini, Pak, sering saya sampaikan, setidaknya ada 3 derajat. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk Allah, zalim kepada diri sendiri. Nah, itu masuk dalam kategori zalim semuanya. Dan orang-orang pasti pernah melakukan kezaliman, entah itu zalim kepada Allah, dia syirik, dia kafir, tidak beriman, atau dia beriman tapi hak Allah tidak dia tunaikan, kewajibannya tidak dia tunaikan. Nah, ini kan zalim kepada Allah. Begitu juga kalau memang dia tidak zalim kepada Allah, mungkin zalim kepada sesama makhluk. Atau mungkin dia tidak zalim sesama makhluk, maka dia zalim pada dirinya. Jadi tidak ada orang yang terlepas dari kezaliman itu, Pak. Makanya sahabat Nabi pada khawatir dengan diri mereka. Mereka tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman sehingga kami akan tidak mendapatkan keamanan nantinya di akhirat nanti? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu yang dimaksud, bukan kezaliman yang biasa kita fahami. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian membaca dalam Al-Quran ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Ketahuilah bahwa
mensekutukan Allah, syirik kepada Allah, la zulmun azim, adalah kezaliman yang amat sangat besar. Nah, jadi zalim di situ maksudnya syirik kepada Allah taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi orang-orang yang iman tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, maka mereka akan aman di dunia, akan aman di akhirat. Aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, aman dari hari ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dalam kondisi aman. Aman ketika kita menyeberangi sirat, aman ketika amal ibadah kita ditimbang oleh Allah ta'ala, dan aman ketika kita dipersilahkan masuk ke dalam surga. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dari Allah. Wa ulaika wahum muhtadun, dan mereka pula lah yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu Pak harus bersih, harus suci, murni. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah Allah ta'ala berfirman bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis di situ tuh murni, ikhlas lillahi ta'ala. Makanya disebut ikhlas itu karena murni, tidak ada campur aduk yang lain kecuali hanya untuk Allah, disebut ikhlas. Disebut labanun khalis, susu murni. Kalau ada kalimat khalis, murni, laban khalis misalnya, susu murni, maka tidak sedikit pun ada campurannya di dalamnya. Entah itu campuran gula, campuran air, campuran yang lainnya. Ini betul-betul susu murni yang tidak ada campurannya, maka disebut laban khalis. Ada kalimat khalis di situ. Ikhlas artinya murni. Atau mungkin asal khalis, madu asli kalau bahasa kita, madu murni, tidak dicampur dengan gula, tidak dicampur dengan zat-zat yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya, maka disebut dengan asal khalis, madu murni. Maka di sini Allah Ta'ala menginginkan iman kita itu murni kepada Allah, tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan. Syirik kecilkah, apalagi syirik besar? Syirik kecilkah yang Nabi wanti-wanti kepada kita, apalagi syirik yang besar yang mensekutukan Allah Ta'ala. Nabi mengingatkan kepada kita, mungkin kalau kita ini insya Allah mudah-mudahan kalau untuk syirik besar mungkin tidak lagi Pak. Kalau nyata-nyata kita nyembah kepada berhala, mungkinlah tidak lagi mungkin kita. Nyata-nyata mungkin kita nyembah kepada batu besar atau pohon besar, mungkin kita tidak lagi, mungkin kita tidak lagi. Tapi ketika syirik kecil, nah ini dikhawatirkan oleh Nabi. Kadang kita merasa tidak melakukannya padahal kita sedang melakukan syirik kecil itu. Salah satu dari syirik kecil itu adalah riya Pak. Riya itu kepengen dipandang orang, pengen dipuji orang, ya. Sum'ah, kepengen disebut-sebut namanya. Dari kalimat sama, didengar, mendengar, kepengen dia dengar namanya disebut-sebut oleh wong. Jangan nian kalau misalnya ada kata sambutan nama kita tidak sebut, tersinggung dia. Yang kami hormati fulan, yang kami hormati fulan, yang kami hormati fulan, dia tidak disebut, tersinggung dia. Ini jangan-jangan ada sifat sum'ah, kepengen namanya disebut supaya orang lain mendengarkan namanya ada. Sum'ah. Atau riya itu kalimat dari kalimat ra'ayara Pak, melihat, ingin dipandang, ingin dilihat, ingin dikatakan wow budak main hari. Nah ini syirik-syirik kecil ini Pak. Syirik besar insya Allah mudah-mudahan kita tidak lagi, mudah-mudahan tidak lagi. Tapi kalau syirik kecil ini yang akan merusak iman kita, tadinya iman ini bersih, murni, asli, dicampur aduk dengan syirik kecil, khawatir kita tidak mendapatkan keamanan nanti di akhirat. Karena Allah mengatakan walladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dia tidak mencampur adukkan imannya
bizulmin, dengan kezaliman, dengan kesyirikan, barulah Allah katakan ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka jaga betul amal kita, Pak, jaga betul iman kita, kondisikan iman kita agar supaya bersih selalu, murni selalu, asli selalu, tidak dicampur adukkan dengan sesuatu apapun yang akan membuat iman kita ini rusak. Istilah kita makanan, Pak, kalau kita beli makanan kita simpan betul-betul rapat-rapat, unjuk plastik supaya tidak basi. Nah, kita juga cak itu, apalagi di zaman sekarang, Pak, zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan ujian. Tidak keluar rumah lagi kita kena fitnah, apalagi keluar rumah. Tidak keluar rumah lagi fitnah datang ke rumah kita, apalagi kita ketika keluar rumah. Pak, di dalam kamar saja kita buka TV, itu pun banyak fitnah di sana. Tidak pacak memfilternya, pacak kena ke kita, Pak. Pacak kena gitu. Dalam rumah, dalam kamar lagi pacak kena, apalagi di luar rumah, apalagi di luar kamar. Makanya pintar-pintar kita menjaga iman agar supaya senantiasa bersih, suci, asli, tidak tercampur adukkan dengan sesuatu yang akan merusak iman itu. Dan yang akan merusak iman itu salah satunya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu syirik kecilnya, apalagi syirik besarnya. Wahum muhtadun, mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya Luqman Al-Hakim, ya, mewanti-wanti betul kepada anaknya, berwasiat dia kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah engkau mensekutukan Allah. Jangan pernah engkau mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah itu, Pak, penyakit yang paling berbahaya. Kalau penyakit jasmani mungkin hanya mematikan jasmani kita saja, tapi kalau penyakit ini syirik kepada Allah, tubuhnya mungkin masih hidup tapi sudah mati hatinya, sudah mati ruhnya karena dia melakukan kesyirikan. Penyakit yang paling berbahaya adalah syirik ini. Pak, berapa lama kita telah beribadah, hancur lebur ibadah kita karena kita melakukan kesyirikan tadi. Sekali melakukan kesyirikan, 20 tahun ibadah kita hancur lebur. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, maka habitat a'maluhu, maka hancur lebur bangunan amalnya. Kita mungkinlah sudah haji, kita lah sudah umroh, sholat 5 waktu sehari semalam di masjid. Ketika bulan Ramadan kita puasa, ketika waktunya zakat kita zakat, bukan cuma zakat, mengeluarkan lagi infak, sedekah dan lain sebagainya. Lalu melakukan kesyirikan, hancur lebur bangunan kebaikan yang selama ini kita lakukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, disebabkan oleh kesyirikan. Maka diwanti-wanti betul oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, sungguh kesyirikan itu wahai anakku adalah kezaliman yang amat sangat besar. Oleh sebab itu, jaga diri kita, jaga anak dan istri kita agar supaya senantiasa mendapatkan iman yang murni, iman yang bersih, iman yang asli, tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan apapun, sehingga kita mendapatkan keamanan nantinya di padang mahsyar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah melanjutkan, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Kata Allah, itulah hujjah kami, itulah materi kami yang kami sampaikan kepada Ibrahim, agar supaya Ibrahim menyampaikannya kepada kaumnya, agar supaya kaumnya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi,
Itu hujjah kami. Maksud hujjah di situ Pak, materi dakwah. Itulah materi dakwah tentang iman dan membersihkan iman dari segala apapun, tidak mencampur adukan iman dengan kesyirikan. Materi ini kami sampaikan kepada Ibrahim agar supaya Ibrahim menyampaikannya kepada kaumnya, agar supaya Nabi Ibrahim menyampaikan kaumnya dengan segala resiko Pak, dengan segala resiko. Dimusuhi oleh orang tuanya, dia terima. Nabi Ibrahim terima. Dimusuhi oleh kaumnya, diterima. Dimusuhi oleh rezim, diterima. Karena resikonya memang besar Pak, resikonya memang besar. Maka kata Allah Ta'ala, ini kami sampaikan materi ini kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikannya kepada kaumnya, ya. Narfa'u darajatim man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Orang-orang yang beriman Pak. Pasti yang beriman yang diangkat, dan orang-orang kafir direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam surat At-Tin disebutkan bahwa summa radatnahu asfala safilin. Asfal itu Pak lebih bawah daripada bawah, paling bawah. Makanya disebut aspal itu karena kita tijak-tijak. Summa radatnahu asfala safilin. Orang kafir yang tidak beriman direndahkan derajatnya oleh Allah, dihinakan. Kalau di sini disebutkan bahwa narfa'u darajatim man nasya, kami angkat derajatnya bagi orang-orang yang kami kehendaki. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Pertama orang yang beriman. Pertama orang yang beriman. Walaupun dia miskin, mohon maaf Pak, walaupun dia rakyat jelata, walaupun dia tidak dipandang oleh orang, dari sisi fisik tidak sempurna misalnya, tapi kalau dia beriman kepada Allah, dia angkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Dan kita tak tahu, hidup berdampingan dengan orang ini, kita mungkin kadang tak tahu kalau dia diangkat, kita tidak. Hanya Allah yang tahu. Ini termasuk dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajatnya dan Allah hinakan orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya. Di ayat yang lain disebutkan selain orang-orang beriman yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dalam surat Al-Mujadilah Allah Ta'ala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat dibandingkan yang lainnya. Jadi iman, ilmu itu menjadi penyebab Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang. Narfa'u darajatim man nasya. Pak, para nabi sebelum jadi nabi, manusia biasa, mereka sudah baik orangnya, taat-taat orangnya, dijaga oleh Allah orangnya, derajatnya sudah ada. Tapi ketika mereka dijadikan oleh Allah jadi nabi, maka derajatnya lebih tinggi lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi lagi diangkat oleh Allah derajatnya. Kenapa? Selain dia orang baik, orang beriman, dia memiliki ilmu, wahyu Allah wahyukan. Wahyu itu adalah sumber keilmuan Pak. Makanya para nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narfa'u darajatim man nasya. Orang-orang yang suka berbagi, suka memberi, saling menyayangi, itu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Allah akan menyebut-nyebut orang ini di atas langit. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Disebut-sebut oleh orang itu di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka zat yang ada di langit akan menyayangimu.
Maka para malaikat pun yang ada di langit akan menyayangimu dengan sebab engkau menyayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Irhamu man fil ardi, rahmatilah, kasih sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi. Berbagilah kalau kita ada, saling hormat menghormati, tidak saling menyakiti, tidak saling menzalimi. Itu kita lakukan di dunia. Yarhamukum man fis sama, para malaikat yang ada di langit akan menyayangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menyayangi kita dengan sebab kita telah menyayangi sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Narfa'u darajatim man nasha. Salah satu penyebab lagi Pak yang akan mengangkat derajat kita adalah langkah kaki kita menuju ke masjid. Kita pergi ke masjid, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari rumah ke masjid itu proses Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tidaklah orang berangkat dari rumahnya menuju masjid, tidak ada niat lain kecuali untuk ibadah di dalam masjid, untuk sholat dalam masjid, kecuali setiap langkahnya, kata Nabi, setiap langkahnya dihitung, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Setiap satu langkah diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Dari rumah menuju masjid 100 langkah misalnya, dari rumah menuju masjid 100 langkah misalnya, maka 100 langkah kita 100 derajat diangkat dan 100 dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka sayang sekali Pak, kalau kita sehat walafiat, tidak dalam kondisi menakutkan, dalam kondisi menakutkan tempat kita misalnya, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, kita sehat, jalan terang, tak katik yang ditakuti dari hewan buas, terdengar suara azan, sayang nian kalau kita tidak berangkat ke masjid. Kenapa? Karena itu proses diampuninya dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, di mata manusia saja kalau kita diangkat derajat kita sesama kita, lagi senang kita Pak, apalagi ketika di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, kita datang kondangan, kita duduk di belakang, lah duduk kita di belakang, disuruh tegak oleh wong, jangan di sini kamu, jangan di sini, di depan, kami sudah siapkan tempat duduk di depan. Ada perasaan senang Pak, orang menghargai kita, itu di dunia, padahal hanya orang yang menghargai kita. Apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya manusia yang menghargai kita, diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah ta'ala mengatakan, narfa'u darajatim man nasha, kami angkat derajat orang-orang yang kami hendaki. Maka kalau ingin mendapatkan tinggi derajat dari sisi Allah, pantaskan diri kita. Pantaskan, bukan pantaskah ya. Beda kalau pantaskah pakai H, pantaskah. Ini pantaskan pakai N. Pantaskan diri kita kalau ingin diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya, mana nyalon door to door ke rumah ngetok pintu, mana nyalon Pak, jadi belum tentu. Pas sudah nyalon tidak lagi door to door. Coba datang ke masjid, lah pasti diangkat derajatmu oleh Allah. Kalau pintu ke pintu kita datang, jangan lupa nyoblos aku Pak, jangan nyoblos ini, belum tentu jadi Pak, belum tentu jadi. Yang belum tentu jadi saja kita semangat untuk mendatanginya, apalagi yang sudah pasti diangkat derajatnya. Datang ke masjid, tidak perlu ngetok pintu, pintu masjid terbuka lebar. Datang ke masjid, Allah pasti akan angkat derajatmu. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu. Inna rabbaka hakimun alim, kata Allah ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala hakimun, maha bijaksana. Maha bijaksana fi af'alihi, semua ya, apa yang Allah kehendaki itu Allah maha bijaksana. Putusan yang Allah putuskan itu atas kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha bijaksana. Walaupun mungkin putusan itu kadang tidak mengenakan kita,
Mungkin putusan itu tidak menyenangi kita, tapi yakinlah apa yang Allah putuskan itu yang paling baik, itu yang paling bagus, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Contoh ini misalnya Pak, contoh kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau harta kita jatuh bangkrut kita Pak, jatuh miskin kita. Kita katakan bahwa ini adalah ujian yang Allah ujikan kepada kita, ini putusan Allah, maka yakinlah putusan Allah maha bijaksana. Hanya saja kita tak tahu hikmahnya pada waktu itu, tapi tunggu, yakin engkau akan mengetahui apa hikmah dari yang Allah ujikan kepadamu. Ingat, Allah maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa, tidak ada yang mengalainya. Maka nerima apa yang Allah takdirkan. Innallaha hakimun alimun, maha mengetahui. Tidak satu pun hal yang kita sembunyikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan. Tidak bisa Pak. Sering sekali saya sampaikan di sini. Masuklah kamu ke rumah, kuncilah pintu rapat-rapat, hordeng turun ke, mati ke lampu, dak kate yang nyingok. Allah nyingok, Allah lihat, Allah tahu. Malaikat pun ada menjadi saksi. Tidak ada sedikit pun yang mampu kita sembunyikan. Tutup pintu kantor, lihat tidak ada orang, lalu kita misalnya manipulasi ya, data-data kita rubah-rubah, tidak ada yang tahu. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, alimun, Allah maha tahu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk pada ayat selanjutnya di ayat 84 dalam surat Al-An'am. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Karena di ayat sebelumnya ini berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, maka Allah Ta'ala mengatakan wa wahabna lahu, kami berikan kepadanya, kepada Ibrahim itu Ishaq wa Yaqub. Nabi Ishaq berupa anak Nabi Ishaq dan cucu Nabi Yaqub, cucunya yang bernama Yaqub. Walaupun pada awalnya Pak, Nabi Ibrahim dan si Sarah ini, istrinya Nabi Ibrahim, merasa sudah tidak ada lagi harapan punya keturunan, tidak ada keharapan lagi. Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya Sarah pun mandul. Jadi tidak ada harapan bahwa Nabi Ibrahim akan melahirkan anak dari rahimnya si Sarah. Makanya dikisahkan Pak di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan ketika malaikat datang berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana tujuan malaikat itu datang sebenarnya untuk ke kaum Nabi Lut, menghancurkan kaum Nabi Lut karena mereka melakukan perbuatan yang keji ya, homoseksual, mendatangi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi sebelum mendatangi kaum Nabi Lut, malaikat tadi mampir ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau yang datang 3 ekor ini Nabi. Karena dia sudah datang bertamu ke rumah Nabi, Nabi datang ke istrinya, nyampaikan ke istri, kita ada tamu, buatkan makanan. Apa yang kita ada? Kambing muda, masakkan, bakarkan ya, panggang ke kambing, unjuk kepada tamu kita yang datang ini. Ini lihat bagaimana cara Nabi Ibrahim memuliakan tamu Pak. Walaupun tamu tidak dikenal, tamu tidak dikenal lagi dimuliakan, apalagi keluarga dewe datang. Ini biasa kita makan lauk lemak, karena keluarga datang banyak pula, akhirnya diturun ke kualitas lauk. Biasanya makan ayam jadi telur ayam misalnya, karena banyak keluarga. Payu berpikir ini datang bukan tiap hari, bila perlu biasanya kita makan ayam naik ke misalnya levelnya supaya kita
menghormati tamu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memuliakan tamu. Ketika datang orang yang tidak dikenal, datang dia ke bininya, buat ke makanan dek, kita punya kambing, masak ke. Setelah dimasak ke, disuguhkan pak, bi'ijlin samin, didatangkan, disuruh makan. Tidak pak, jangan ke dimakan, disenggolnya lagi dak. Mulai aujasa fi nafsihi khifah. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa khawatir, ini bertamu kunjuk makan dak galak makan, siapa nih ini jangan-jangan nak melakukan perbuatan jahat. Akhirnya para malaikat ngaku, la takhaf, jangan khawatir Ibrahim, kami ini utusan Allah untuk kaum Nabi Lut, cuman belabu mampir kami sebentar, nak nyampe ke kabar. Apa kabarnya kata Nabi Ibrahim? Kabarnya dari Tuhan, kau akan mendapatkan anak laki-laki. Terdengar pak oleh Sarah. Sarah laju terkejut, ai dak kado, atajabina min amrillah. Kata malaikat, ngapo dak kado? Apakah kau rada dak percaya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan? Kata si Sarah, mak mana aku akan hamil, laki aku ini lah tua, ba'li syaikha, laki aku ini tua, sedangkan aku ini mandul. Cocok nian pak, betinanya mandul, lakinya lah tua. Jangankan laki tua, laki muda lagi kalau bininya mandul dak tembus, apalagi bininya mandul, lakinya lah tua. Saro di Sarah dak kado. Nah, atajabina min amrillah. Apakah engkau merasa heran dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untukmu? Lalu malaikat tersebut menyampaikan, bukan cuman aku datang ke sini nyampaikan kau akan punya anak laki-laki yang bernama Ishak, wa min warai Ishaq Yaqub. Bahkan kami diperintahkan untuk menyampaikan kabar bahwa Ishak pun nantinya pada akhirnya menikah dan memiliki anak yang bernama Yaqub. Alangkah senang Nabi Ibrahim, alangkah senang si Sarah pak. Lama nunggu keturunan dak dapat. Uang di ujung sana nak disiksa, nak dihancurkan, datang malaikat belabu ke rumah. Pak, ini khusus untuk Nabi be, tidak usah malaikat belabu ke rumah kita. Sesip dikit malaikat maut pak yang belabu. Belabu malaikat datang ke rumah, nunjuk kabar kau akan dapat anak laki-laki. Walaupun kau lah tua, bini kau mandul, kau dapat anak laki-laki. Dia bernama Ishak. Coba lihat pak. Lah sudah diunjuk anak yang anak laki-laki, plus tak perlu nyari nama, langsung Allah ngunjuk nama Ishak. Alangkah besar anugerah yang Allah berikan. Dan anugerah ini pak datang tidak sekonyong-konyong, tanda kutip. Itu karena usaha Nabi Ibrahim yang luar biasa. Ingat, Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Makanya ketika kita beriman, yakinlah Allah bersama kita. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Kita jalani baik. Akan datang waktu yang indah itu. Akan datang masa yang indah yang kita tunggu-tunggu akan datang. Kenapa? Kita diuji oleh Allah sabar atau tidak sabarnya. Ya. Jadi bukan hanya anak, Allah berikan juga nama anak tersebut. Bukan hanya anak dan namanya, sekaligus sudah diberitahukan nanti si Ishak ini ketika dewasa berkeluarga dan dia pun akan melahirkan anak, dan anak itu pun Nabi. Kami namakan anak laki-laki itu bernama Yaqub. Alangkah senangnya diunjuk anak, plus dikabarkan juga bahwa akan dapat cucu ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di ayat ini mengatakan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami berikan kepada Ibrahim itu Ishak, Nabi Ishak berupa anak, wa Yaqub cucu ya. Kullan hadaina. Kesemuanya itu Ishak dan Yaqub itu telah kami berikan hidayah. Artinya orang soleh ini pak, artinya orang baik ini. Jangan kamu khawatir lagi. Kullan hadaina, semuanya sudah kami kasih hidayah. Ini menunjukkan bahwa janji Allah untuk menjadikan Ishak dan Yaqub itu sebagai nabi. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Begitu juga
sebelum itu Nuh, Nabi Nuh, Rasul pertama yang Allah utus. Wa Nuhan hadaina, sama seperti Nabi Nuh yang telah kami berikan hidayah kepadanya, ya. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi Daud, dan anak keturunannya yang bernama Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, semuanya kami berikan hidayah. Artinya semuanya kami jadikan mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, para nabi, para rasul, ya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Nah, ini di garis bawahi Pak, di akhir ayat ini. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami akan berikan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Pak, kalau kita kepengen keturunan kita bagus-bagus, baik-baik, soleh-soleh, please mulai dari kita. Beramallah banyak-banyak, jadilah orang-orang yang baik. Karena ketika kita menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah, wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah akan berikan balasan dari amal ibadah kita. Anak yang soleh, cucung yang soleh, cicit yang soleh, generasi-generasi berikutnya dari garis keturunan kita soleh-soleh, karena bapak moyangnya soleh, bapak moyangnya soleh. Ada orang yang ngomong ma ini Pak, wajar baik dia jadi ustadz, bapaknya kiai. Tidak cah itu konsepnya. Bukan wajar baik anaknya ustadz, bapak ustadz itu kiai, wajar baik anaknya ustadz. Atau wajar baik anaknya kiai, dianya ustadz. Pak, bukan masalah ustadz atau kiai lalu anaknya bagus-bagus, tapi Allah Ta'ala melihat dari amalan si fulan. Amalannya bagus, amalannya baik, dia berdoa memohon agar supaya anak turunnya bagus-bagus, dia kasih istrinya makan makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, pakaian-pakaian yang halal diberikan kepada istrinya, akhirnya melahirkan generasi-generasi yang baik. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh orang soleh tadi Allah berikan balasannya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan tanya bagaimana dakwahnya, jangan tanya bagaimana imannya. Begitu juga si Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan tanya keimanannya. Tapi ketika mentok dak pacak dapat keturunan Pak, istri mandul suami tua, Allah datang memberikan kabar gembira, kau akan dapat anak, anakmu laki-laki. Bukan cuman aku kabarkan anak, kau juga akan dapat cucung dari anak laki-lakimu ini. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami berikan imbalan, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau berbuat baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan, begitu pula keburukan akan dibalas dengan keburukan. Kita preman, halal haram hantam, hak wong hak aku, bini wong bini aku, motor wong motor aku, sendal wong sendal aku. Misalnya kita berikan makan kepada istri kita dari harta-harta yang haram, kita berikan pakaian kepada istri kita dari harta yang haram, model pakaian yang haram pula kendaknya. Lahir anak-anaknya mohon maaf, gawian bapaknya mah itu, gawian emaknya mah itu. Begitu pula lah Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat tak baik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka jangan hanya kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina saja, tapi selain kita berdoa, kita memantaskan diri kita agar supaya kita mendapatkan keturunan yang soleh soleha. Kita harus pantaskan diri kita. Pantas daeh aku dapat anak soleh, pantas daeh aku dapat anak yang soleha, pantas daeh aku dapat anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka kita pantaskan dulu diri kita. Pantas insya Allah aku dapat ngapo, bapak mama aku berbakti kepadanya. Apa namanya, hak-hak Allah aku tunaikan, kewajiban Allah aku kerjakan, insya Allah. Maka tunggulah, akan datang masa indah, Allah akan berikan apa yang menjadi balasan dari amalan baik yang kita lakukan di dunia. Bapak Ibu, jadilah dulu, hampir jam 6 ini ya, masih ada 12 menit lagi lah kurang lebih sebelum waktu isyraq tiba. Coba kita buka sesi tanya jawab dulu, yang nak bertanya diaturi Bapak Ibu. Bapak
Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, izin bertanya Ustadz terkait pada surah Al-An'am ayat 82 dan 83 84. Tadi disampaikan bahwasanya secara garis besar itu menyampaikan tentang keimanan, kemudian tentang kemusyrikan dan juga tentang ilmu. Nah, akhir-akhir ini di awak media kita digemparkan bahwasanya Indonesia ini telah terjadi banyak sekali kasus bunuh diri ya Ustadz ya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan keimanan yang ada di dalam diri setiap manusia. Nah, kemudian banyak di antara orang-orang muslim ataupun yang beriman salah kaprah ataupun salah mengartikan terhadap sikap bunuh diri yang diambil oleh individu tersebut. Bahkan salah satu fenomena yang pernah saya temui, banyak yang menyalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kok bisa ya Allah Subhanahu wa taala itu sejahat itu menakdirkan seseorang itu mati dalam keadaan bunuh diri. Nah, yang ingin saya minta jawaban dari Ustadz itu adalah agar kiranya membuka pikiran daripada umat muslim semuanya bahwasanya dalam introspeksi diri yang tentunya akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri manusia tersebut, khususnya setiap insan manusia, dalam sifat kezaliman dan kemusyrikan. Mungkin itu saja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung ayat 83 di dalam surat Al-An'am ini Allah Ta'ala mengatakan inna rabbaka hakimun alim. Sungguh Allah Ta'ala itu maha bijaksana, Tuhanmu itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Ketika ada orang yang mengatakan sungguh alangkah teganya Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, mentakdirkan orang, kok paca Allah takdirkan orang mati bunuh diri, anaknya 4 iko dibunuhnya galo gara-gara terlilit utang. Ada juga di Jakarta Selatan itu di Penjaringan, Jakarta Utara di Penjaringan, anaknya dibanting sampai mati. Kok tega? Allah takdirkan. Ingat, takdir yang Allah takdirkan itu diikat dengan alim. Allah maha mengetahui. Allah akan menuliskan takdir seseorang atas pilihan orang itu sendiri. Sebelum orang itu melakukannya, Allah tahu apa yang akan dilakukannya karena Allah maha tahu. Sebelum alam semesta diciptakan 50 ribu tahun sebelum alam ini diciptakan, Allah ciptakan takdir. Takdir kita sudah diciptakan oleh Allah walaupun kita belum ada. Jangankan itu, alam semesta pun belum ada. Lalu bagaimana Allah menciptakan takdir kita sedangkan kita belum ada? Nah, di sini kadang uang kalau tidak faham sisip dikit kepleset dia pak, lalu mengatakan ini qadariyah, ada percaya be dengan takdir, pokoknya nurut baik. Makanya ketika dia berzina, jangan salah ke aku jo, aku berzina, ini Tuhan kalau yang nakdirkannya, nyala ke Tuhan. Membunuh anaknya, ngapu nak nyala ke aku, ini takdir galau yang sudah ditakdirkan, aku cuma nyalan ke baik. Nah ini pemahaman takdir yang salah. Kita katakan bahwa sebelum kita ada, sebelum alam semesta ada, Allah ciptakan takdir-takdir kita, dan tulisan takdir itu sesuai dengan apa yang kita pilih. Karena kita ini abdun mukhayyar, hamba yang diberikan kesempatan untuk memilih. Kau nak minum apa tidak, nak makan apa tidak, nak sholat apa nak tidur, itu pilihan pak. Dan setiap pilihan yang kita pilih akan kita tanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan yang kita pilih. Maka orang ketika membunuh 4 anaknya misalnya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, si fulan akan membunuh ke-4 anaknya pada tanggal ini, hari ini, jam ini, di sini. Lalu kok Tuhan tega? Ingat, Allah maha tahu. Sebelum kita ada, Allah lah tahu apa yang kita pilih. Si fulan memilih bunuh anaknya, sudah di ACC oleh Tuhan, dituliskan takdirnya. Coba kalau orang tersebut menyayangi anaknya, mengasihi anaknya,
takdir pun akan demikian, karena pilihan kita itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskan diri kita, sekali lagi pantaskan diri kita, karena takdir itu mohon maaf Allah memang yang membuat dan meng-ACC-nya, tapi takdir itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pilihan kita, ya. Kalau pilihan kita A, maka takdir pun akan menjurus ke A. Kalau pilihan kita B, maka takdir pun akan menjurus kepada B. Kita semua ingin mati husnul khotimah, betul. Cuman tidak jugalah kita lalu berdoa saja, tapi tidak sembayang, tidak puasa, tidak nutup aurat. Yang penting berdoa baiklah. Tidak jadi pula, Pak. Tidak jadi pula. Kenapa? Karena kita ini mati, ya, dalam kondisi yang biasa kita lakukan. Amalan yang kita tutup di dalam kehidupan kita ini biasa. Amalan apa yang kita lakukan, yang sering kita lakukan? Aku Ustaz pokoknya seringlah ke masjid daripada di rumah. Insya Allah mati di masjid kamu. Insya Allah mati di masjid. Ngapa? Karena seringlah di masjid daripada di rumah. Aku ini Ustaz katik gawelan kecuali ngaji bayaku. Ya cara pensiunan, dah acak lagi nak begawe, dah di rumah bayar aku ngaji. Insya Allah kau mati dalam kondisi ngaji, insya Allah. Ngapa? Karena kebanyakan dari gawenya itu. Maka pantaskan diri kita agar supaya kita mati husnul khotimah. Jangan hanya menyandarkan kepada takdir, jangan sampai kita masuk pada apa namanya aliran qadariyah, jabariyah, ya, qadariyah yang pasrah dengan apa namanya dengan takdir, jabariyah yang kita ini merasa dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan takdir, padahal itu bukan kehendak kita. Kita katakan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Di dalam bab takdir kita meyakini bahwa semua amalan itu kita yang memilihnya, pilihan kita. Dan ingat, pilihan kita sesuai dengan takdir yang Allah takdirkan. Kalau kita pilihan kita A, maka ditakdirkan untuk kita A. Kalau kita memilih B, maka takdir kita pula insya Allah B. Jadi pantaskan diri kita, beramallah bagus-bagus supaya amalan kita pun bagus. Jadi pendapat orang tadi yang menghinakan Allah Ta'ala dengan mengatakan alangkah tega Tuhan menakdirkan si fulan begini, kita katakan itu memang hanya Allah meng-ACC, cuman pilihan dia sendiri yang memilih pilihan tersebut. Allah cuman meng-ACC dengan harapan nantinya orang yang memilih tersebut akan bertanggung jawab atas pilihan yang dia pilih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Siapa tadi? Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat jalur dari Nabi Ibrahim dan Sarah ini, itu oleh Allah diberikan sesuatu yang tadi walaupun tadi susah, tapi dibuat mudah oleh Allah. Dan nama pun diberikan sampai pun beberapa generasi itu banyak sekali nabi yang diciptakan, diutus. Tetapi sekarang ini jalur itu pada ujungnya berbuat yang boleh dikatakan sangat kejam, seperti yang di Gaza sekarang ini. Nah, mungkin kami ingin mengulik apa kira-kira yang dibalik hal ini. Terima kasih. Baik, perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, orang-orang yang menjajah Palestina sekarang ini, orang-orang Zionis ini yang mengaku Yahudi dari anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dan kita katakan Pak, tidaklah murni keyahudiannya, tanda kutip, kebani Israelannya itu tidak murni, karena ada orang yang tidak ada apa namanya alur nasabnya sampai ke Nabi Yakub, cuman seagama baik dengan dia, lalu dipindahkan bertempat tinggal di Israel. Jadi ketika kita mengeneralisir
mengumumkan bahwa anak keturunan Nabi Ibrahim ngapo sekejam itu, kita katakan bahwa banyak juga Pak, mohon maaf, yang dari turunan Bani Israel tapi tidak sekejam itu, bahkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Palestina yang dia bantai itu, itu juga termasuk silsilahnya sampai ke para nabi, ya. Nyampe juga silsilahnya kepada nabi. Jadi ketika dikatakan bahwa orang-orang Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub, anak dari Nabi Ishak alaihissalam, kok setega itu, kok sesadis itu, kita katakan jangan jangan mengeneralisir lah. Itu satu. Karena ada anak keturunan para nabi tersebut, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para penjajah Zionis ini, ya. Walaupun juga kita katakan ada saja yang nasabnya sampai, cuman dia tidak beriman kepada Allah, dan itu tidaklah menjadi heran kita. Jangankan anak cucu cicitnya para nabi, ini anak nabi lagi saro. Siapa Pak anak nabi? Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam punya putra yang bernama Kan'an. Ini berada tidak lurus, dak galak dengar omongan bapaknya. Irkam ma'ana, payo nak naik ke kapal. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nak naik pucuk gunung supaya aku dibebaskan dari air ini. Padahal Nabi dulu ngatakan payo nak irkam ma'ana, payo naik. Dah. Jadi kalau anak Nabi lagi cak itu, apalagi cucu Nabi, cicit Nabi yang notabene-nya sudah jauh dari Nabi tersebut. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, jadi ujungnya adalah kita tuh nafsi-nafsi di hadapan Allah. Nafsi-nafsi di hadapan Allah. Kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai moyang, kita tidak pasti kita mau anak-anak kita bagus, cucu kita bagus, pasti itu Pak. Cuman tadi Allah sudah mentakdirkan sesuatu, dan Allah maha bijaksana. Allah jadikan si fulan beriman, Allah jadikan si fulan tidak mau beriman. Sudah, yang akan ditanya kepada kita, usaha kita itu, sudahkah engkau mengajarkan anakmu, cucumu, cicitmu hal-hal yang baik? Kalau sudah, kita lepas tangan. Walaupun anak kita tadi buruk-buruk galau, yang penting kewajiban akulah sudah kunjuk tahu bahwa sholat nak, puasa nak, zakat nak, tutup aurat nak. Kita mati, dia malah menjadi preman, dak nyala ke kita lah. Sudah, kewajiban kita sampaikan. Jadi balik lagi ke Nabi Ibrahim dan si Sarah, anak turunannya, anak Nabi Ishak, Yakub punya anak 12, ya. Dan 12 itu menjadi cikal bakal suku Bani Israel, yang 12 suku itu. Lalu sampai sekarang katanya di Israel sekarang ini yang menjajah Palestina. Kita katakan jangan mengeneralisir semuanya. Kita katakan yang bagus ya ada baik, yang buruk juga ada baik. Yang buruk-buruk itu kok pacak Ustaz, sedangkan nenek moyangnya Nabi. Pak, kita galau-galau nih, nenek moyang kita Nabi galau Pak, ya. Aku nih mak ini moyang aku Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kita nih galau-galau nih, anak cucu Nabi galau nih. Dan apakah kita bagus-bagus galau? Yang bagus-bagus, yang jahat-jahat. Yang bagus-bagus, yang jahat-jahat. Itu Ya'jud dan Ma'jud itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya'jud dan Ma'jud yang di akhirat nanti akan membantai umat manusia, bukan cuma orang yang beriman Pak, membantai umat manusia. Kok pacak itu sedangkan dia keturunan Nabi? Iyo, karena kita galau-galau keturunan Nabi. Cuman tadi ada yang baik dibalas dengan kebaikan, surga disiapkan. Ada yang buruk dibalas dengan keburukan, neraka pun dia disiapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup Pak ya? Cukup, itu saja. Mungkin saya mohon maaf Pak Ketua dak pacak melok sarapan. Setelah ini langsung ke Sekayu aku. Ada kegiatan pulak di Sekayu.
ngejar waktu, jadi mohon maaf sekali, mohon maaf saya tidak bisa bergabung untuk sarapan di pagi hari ini. Mudah-mudahan di pekan-pekan yang akan datang kita akan bisa bergabung sarapan lagi. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan dan khilafan. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari yang baik-baik akan menjadi amal ibadah kita nantinya, yang amal-amalan kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah taala. Itu saja, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.